Kendaraan Fortuner dengan plat TNI palsu ini akan kami bahas bersama Guru Besar Kriminologi Universitas Indonesia Adrianus Meliala. Prof. Adrian, selamat sore, apa kabar? Kabar baik, Mas. Terima kasih sudah bergabung kembali bersama kami. Soal kasus ini kan sebetulnya bukan hal baru ya, karena dulu-dulu juga kita pernah punya kasus yang sama dan juga diberitakan. Tapi kembali lagi ada hal semacam ini, padahal sebelumnya juga pernah ditindak di proses hukum. Anda menangkapnya bahwa ini sebatas pada ego dari sang pemilik kendaraan atau ada hal lain yang membuat orang bisa melakukan hal semacam ini? Ya karena sudah jadi kebiasaan ya. Dan yang kedua adalah bahwa memang di jalan itu berlaku power struggle ya. Orang yang berkuasalah yang paling hebatlah yang kemudian menang. Dan kuasa atau hebat itu antara lain ditunjukkan melalui mobil siapa ini ya. Mobil lembaga mana, bukan sembarang lembaga juga, tapi lembaga tertentu ya. Dan untuk itu maka orang lalu berbuat sedemikian rupa untuk mendapatkan STNK tersebut. Dan menariknya adalah bahwa walaupun dia mendapatkannya dengan cara ilegal, tapi ternyata kemudian dia berperilaku seolah-olah bahwa dia memiliki kewenangan yang legal. Ini menarik bahwa dia begitu yakin diri, confidence bahwa dia ketika melakukan sesuatu dengan STNK yang ilegal itu kemudian toh bisa lepas dari hukum, lepas dari tanggung jawab, dan kemudian bisa tetap tadi berasa powerful di jalan raya. Walaupun plat TNI itu sudah tidak berlaku lagi, tapi masih bisa digunakan warga sipil. Anda merasa ada celah di situ? Saya kira mungkin sekali ya, karena ketentuan di TNI memang memungkinkan adanya kesempatan bagi purnawirawan untuk memiliki STNK dinas tersebut. Nah, plat dinas itu sendiri itu kan sebetulnya mudah untuk dibuat dimanapun. Demikian juga STNK juga relatif mudah untuk dibuat dimanapun. Dan tergantung kita sebetulnya sebagai orang yang katakan saja menggunakan plat dinas tersebut itu lalu mengubah perilaku kita, atau misalnya oke lah karena kita sadar diri bahwa kita menggunakan plat dinas palsu, STNK palsu, maka kemudian kita hati-hati saja. Yes, saya kira selalu tersedia peluang untuk itu di jalan raya di mana diisi oleh jutaan mobil ya. Nah, tapi kan yang menarik adalah bahwa walaupun dengan mobil dinas palsu, dengan kendaraan dengan STNK palsu dan plat dinas palsu, nyatanya orang berani bragging ya, berani untuk memperlihatkan perilaku yang berubah, arogan, agresif, dan bahkan kemudian menyerang orang lain tanpa sadar bahwa dirinya kemudian lalu akan terpojok sendiri, begitu. Dan tidak hanya polisi sebetulnya, Puspom TNI ikut terlibat untuk menangani kasus plat dinas TNI palsu ini. Menurut Anda ini bentuk keseriusan untuk bisa menangani kasus atau ada sebetulnya ada hal yang perlu diusut lagi di belakang kasus ini? Minimal karena nama TNI dibawa-bawa ya, nggak merasa bersalah kok kemudian lalu menjadi ya diperbincangkan, diviralkan di jagat media sosial, dan itu tentu lalu kemudian perlu untuk mendapatkan respons. Namun saya kira terlepas dari kasus ini dan saya kira pelakunya akan segera mendapatkan proses hukum yang sesuai, maka berkenan kita semua untuk mulai berpikir tentang bagaimana mengatasinya. Tadi saya katakan bahwa di jalan raya itu pendekatannya power struggle tuh. Semua orang memakai pendekatan kekuasaan untuk supaya bisa tadi lolos dari ganjil genap, bisa bisa mengambil jalan seenaknya dan seterusnya. Maka lalu kemudian salah satunya dia ditandai dengan menggunakan STNK atau bahkan mungkin juga menggunakan mobil dengan logo instansi tertentu, atau menggunakan stiker-stiker dari instansi tertentu gitu ya. Nah, bagaimana kita untuk mencegah hal ini tidak terjadi lagi ya? Maka sekedar untuk mengatakan bahwa ada ketentuannya loh, menurut saya nggak cukup, karena ada saja kesempatan bagi orang lain untuk melakukannya, dan hal-hal ini akan terulang lagi di masa depan. Menurut saya kita perlu ada satu mekanisme di mana misalnya sebagai contoh cukup dengan satu nomor saja ya. Lalu kemudian dapat dikenali dengan pendekatan artificial intelligence misalnya, kita segera bisa tahu bahwa ini adalah milik mana, dan langsung bisa diketahui juga bahwa ini sudah upgrade atau tidak, milik dari orang yang sudah pensiun apa tidak, dan seterusnya, sehingga kemudian lalu lebih cepat ya dari sisi penggunanya ketimbang dengan cara-cara seperti ini di mana orang bisa mengelabui ya sesama pengendara lain. Sampai membuang plat nomor ke daerah yang jauh, begitu saya katakan demikian. Itu Anda menangkap bahwa ini ada upaya untuk merencanakan menghilangkan barang bukti? Itu pasti, tapi kan bayangkan betapa primitifnya ya perilaku yang bersangkutan, seolah-olah dengan menghilangkan secara fisik maka sudah hilang semuanya. Dia nggak ngerti, atau bahkan mungkin dia pura-pura lupa bahwa sebetulnya ada yang namanya database, ada yang namanya data searching, di mana orang bersembunyi dimanapun akan ketahuan, dan itu terbukti ya, di mana kemudian polisi bisa dengan mudah menjemput
yang bersangkutan, lalu kemudian mengetahui berbagai data diri tentang siapa pemilik STNK sebenarnya, gitu ya. Itu Ada kesan panik mengindikasikan begitu bahwa menurut Anda dari pelaku? sangat mungkin, dan tadi primitif ya. Ah. Tadi ciri-ciri dari orang yang mengedepankan emosi, mengedepankan ego, dan begitu ketahuan langsung kemudian seperti kerupuk ya yang terkena air, begitu. Oke, sehingga kan ini tindak lanjut yang harus dilakukan otoritas adalah menertibkan nomor-nomor plat dinas palsu ini agar tidak disalahgunakan. Tindakan seperti apa yang harus dilakukan oleh otoritas terkait menurut Anda, Pak? Misalnya dengan cara membuat plat dinas yang sedemikian rupa tidak mudah untuk dipalsukan ya, tidak mudah untuk digandakan. Sebagai contoh misalnya kalau saya tidak salah plat dinas milik DPR RI itu agak sulit untuk digunakan karena bahannya, karena konturnya, karena apa namanya catnya juga agak beda. Alhasil juga kemudian lalu tidak mudah bagi para pembuat plat dinas di jalan, misalnya di jalanan yang sering kita temui, itu kemudian lalu bisa menerima order ya, kalau ada orang yang mau membuat plat dinas DPR misalnya. Nah itu adalah salah satu contoh saja dalam rangka untuk mencegah hal-hal sebegini terulang lagi. Jangan sampai terulang lagi. Prof. Adrian, terima kasih banyak sudah berbagi perspektif bersama kami. Selamat sore, Prof. Terima kasih.